Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Lina di materi stokiometri, perhitungan kimia. Di sini kita membahas materi ini sederhana saja ya, singkat, insya Allah padat dan kamu bisa memahaminya. Yang mau kita lihat pertama kali kalau bicara stokiometri nggak bisa lepas dari konsep mol. Oke, konsep mol. Poin kita ada di mol. Mol itu bisa menentukan massa, hubungannya dengan massa, dengan jumlah partikel, molaritas, dan volume. Oke, volumenya kita bagi 4 di sini. Pada keadaan SDP, pada RTP, pada P dan T yang diketahui, P dan T yang diketahui, dan ini pada P dan T yang sama dengan senyawa lain. Suka juga dikenal dengan istilah hukum Gay-Lussac yang masuk ke hukum Gay-Lussac. Ini sekilas tentang konsep mol. Jadi prinsip pertama untuk mencari mol itu adalah yang umum ya. Itu adalah massa dibagi mR. Nah, banyak lagi. Jika yang ditanya ini urusannya sama massa. Jika dengan molaritas, tapi mol itu dibagi dengan volume. Seperti ini ya. Kalau hubungannya ke jumlah partikel yang satuannya molekul atau atom, kita akan kali dengan bilangan Avogadro. Berapa itu bilangan Avogadro? Bilangan Avogadro suka dimisalkan dengan L ya. L yang besarnya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke, nah kalau volume pada RTP, apa itu RTP? Room Temperature Pressure, tekanan kamar. Kalau STP standar temperatur pressure, standarnya di dunia biasanya dipakai 27 derajat Celcius. Oke, nah kita lihat materi berikutnya. Kalau kita sudah masuk ke persamaan reaksi kimia, di stokiometri kita pasti akan membutuhkan reaksi pembatas untuk menghitungnya. Bagaimana menentukan reaksi pembatas? Kita harus mencari mol dan koefisiennya. Kita bandingkan antara mol dan koefisien. Mol per koefisien yang lebih kecil ini akan kita pakai sebagai reaksi pembatas. Jika mol per koefisiennya yang lebih besar, berarti ini adalah reaksi yang sisa. Reaksi yang sisa. Nah, kalau mol per koefisiennya sama antara dua unsur atau dua reaktannya, berarti gimana dong? Kalau dianya sama, berarti kamu bebas mau pakai yang mana saja sebagai reaksi pembatas. Oke, kita lihat latihan soalnya ya. Nah, di sini ada satu persamaan reaksi pembuatan gas amoniak. Belum setara kata soalnya. Nah, biasakan ya kalau sudah ketemu persamaan reaksi kimia, kita setarakan dulu. Contohnya N2 tambah H2 menghasilkan NH3. Kita setarakan, di sini jumlah N-nya 2, di sini masih 1. Kita kali 2. H-nya di sini ada 2, di sini ada 6. Berarti ini kita kali 3. Nah, setara sudah reaksi kita. Oke? Jika sebanyak 14 gram nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen, berarti yang diketahui di sini hanya nitrogen, hanya satu zat yang diketahui. Berarti dialah yang akan menjadi reaksi pembatas. Kita cari molnya dulu. Berarti molnya N2 sama dengan massa per mR. Massanya 14, mR-nya N2. mR itu sigma dari AR. Berarti 2 dikali 14, 28. Berarti kita dapetin molnya 0,5. Nah, yang ditanya apa? Volume gas amoniak yang dihasilkan pada standar. Volumenya NH3. Kita cari molnya. Dengan apa? Dengan perbandingan koefisiennya. Berapa nih? 2 berbanding koefisiennya nitrogen 1 dikali dengan molnya nitrogen 0,5. Kita dapatkan molnya amoniak sebesar 1 mol. Nah, volume pada STP pada standar temperatur pressure yaitu mol dikali 22,4 liter. Berarti 1 dikali 22,4 liter. Sama dengan 22,4 liter. Ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya.
Nah, ini ya. Pada saat biji besi 3 oksida berarti ini. Besi 3 oksida dalam tungku pembakaran dihasilkan besi dengan persamaan reaksi. Belum setara lagi, kita setarain. Fe2O3 ditambahkan CO menghasilkan Fe tambah CO2. Sini Fe-nya ada 2, kita kali 2. C-nya ada 1, sudah. O-nya berarti di sini ada 3 tambah 1, 4. Di sini ada 2. Nah, gimana dong menyetarakannya? Kalau kita kali 2 di sini, O-nya sudah 4. C-nya yang beda. Oke, nanti kita bisa setarakan ini dengan penyetaraan reaksi redoks. Ya, dengan penyetaraan reaksi redoks. Prinsipnya nanti akan sama. Kamu harus cari dulu mol dari dihasilkan 80 gram biji besi, berarti dari sini. Cari dulu molnya ini. Yang ditanya CO2-nya. Nah, nanti setelah kita dapatkan perbandingan koefisiennya. Oke? Kita bisa cari nanti dari persamaan penyetaraan redoks. Ya. Oke. Nomor 2-nya. Ini harusnya nomor 3 ya. Pada pembakaran sempurna. Nah, ini sering banget nih soal-soal seperti ini keluar. Oke. Pembakaran sempurna CH4, ini campuran ya. Berarti kita buat reaksinya masing-masing. C2H6 dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 ditambah H2O. Ini C2H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Reaksi pembakaran tetap ya hasilnya ini. Kita setarakan. Oke, H-nya di sini 2, sudah di sini 2. Ini berarti 2, H-nya 6, 3, di sini 7/2. Kita kali 2 semuanya, berarti 2, 7, 4, dan 6. Oke. Katanya CH4 dan C2H6 itu sebanyak 5 liter. CH4 dengan C2H6 itu sebanyak 5 liter. Sekarang, pada pembakarannya dihasilkan karbon dioksida sebanyak 7 liter. Dari CO2 total, volume CO2 total dari reaksi ini sebanyak 7 liter. Nah, kalau Miss Lina misalkan ini adalah A, ya, yang mana aja boleh dimisalkan, tapi Miss Lina ambil yang ini A ya, biar gampang. Berarti CH4-nya volumenya ini A liter ya, dari yang 5 liter. Berarti CH4-nya volumenya 5 dikurang A liter. Oke. Nah, CO2-nya pakai perbandingan koefisien 1:1. Ini juga 5 dikurang A liter. Nah, yang ini 4 dibagi 2 dikali A, berarti 2A liter. Kita tentukan dulu dari CO2 karena dia di hasil reaksi. Jadi, volume total CO2 sama dengan 7 liter. CO2-nya di sini ada 5 dikurang A ditambah dengan 2A sama dengan totalnya 7 liter. Pindah ruas. 5 dikurang A. Min A tambah 2 berarti 5 tambah A sama dengan 7 liter. Pindah ruas. 5-nya berarti dapat A-nya sama dengan 2 liter. Berarti dengan kata lain, C2H6-nya adalah 2 liter. Nah, berarti CH4-nya berapa liter dong? 5 dikurang 2 sama dengan 3 liter. Berarti volume kita 3 dan 2 liter. Insya Allah nggak susah ya. Kamu hanya tinggal memakai perbandingan koefisien. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Garam kristal. Kalau ini nanti kita pakai perbandingan koefisien juga dari molnya. Oke, kita lihat pembahasannya. MgSO4 XH2O dipanaskan. Kalau dipanaskan berarti H2O-nya akan menguap menjadi gas.
Di sini tinggal MgSO4. Oke ya, sudah ada reaksinya. Nah, kalau di sini 246, maaf, asa magnesium sulfatnya dihasilkan 120, berarti H2O-nya berapa dong? Ini pakai prinsip hukum kekekalan massa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Berarti massa H2O-nya 246 dikurang 120. Sama dengan, ini gramnya ya. Berapa gram itu? Berarti 126 gram. Kita cari molnya masing-masing. Ini dibagi dengan MR-nya MgSO4. Berapa MR-nya MgSO4? MgSO4 kita cari Mg-nya 24 tambah 32 tambah 16 kali 4. 16 kali 4 64. Berarti 102. Berapa nih? MR-nya 16 kali 4. MR-nya kalau saya hitung 120, benar kah? 2432, ya benar, 120 MR-nya. Jadi kita buat di sini 120. 120 per 120 sama dengan 1 mol. Nah, H2O-nya, cari molnya 126 dibagi 18. Sama dengan 7. Berarti perbandingan molnya saja yang kita pakai. 1:7. 1 mol Mg dengan 7 mol H2O. Berarti ini, salah. Ini dong jawabannya ya. Yang E. MgSO4 7H2O. Oke, insya Allah paham pembahasan singkat